TX10 membuka paksa cadar Aisyah. Makan kuenya susah, gak bisa kayak tante, kata Siva yang sudah kembali duduk. Ya sudah cadarnya dibuka saja, ucap Anissa sambil membukakan cadar Siva dengan pelan. Siva membuang nafas, baru bisa nafas, ucapnya polos. Kok cadarnya Tante Nisa gak dibuka juga? Tanya Siva yang benar-benar polos. Karena Tante Nisa sudah dewasa, beda sama Siva, jawab Anissa. Tapi Nenek Aisyah sama Oma kok gak pakai cadar? Kan sudah dewasa, tanya Siva lagi. Nanti saat Siva sudah dewasa, Siva akan mengerti. Cepat makan kuenya, ucap Anissa seperti biasa saat tidak bisa menjawab pertanyaan Siva yang benar-benar polos. Siva mengangguk, jawaban Tante Nisa selalu sama. Dia memakan kuenya dengan pelan. Kuenya enak. Andai Tante Nisa yang jadi mamanya Siva pasti bahagia banget, ucap Siva polos yang benar-benar polos hingga dia tidak sadar jika ucapannya sering membuat Anissa salah tingkah. Raihan dan Anissa terlihat salah tingkah dengan ucapan itu, dan merasa tidak enak pada masing-masing. Raihan hanya mengerutkan kening tanpa melihat ke arah yang lain, sedangkan Anissa menyibukkan diri dengan memakan kuenya di balik cadarnya tanpa terlihat. Bu Aisyah dan Pak Harun hanya tersenyum mendengar Siva, tapi mereka merasa tidak enak juga pada Raihan yang memang tidak menyukai Anissa. Siva ayo ganti dulu bajunya, ucap Anissa memecah keheningan. Siva berdiri dan mengikuti Anissa ke kamar, setelah selesai berganti mereka keluar lagi. Siva ini sudah pukul 9, ayo kita pergi, kan tadi Siva bilang cuma mampir sebentar, ucap Raihan. Tadi Siva mau ngajak Tante Nisa ikut jalan sama kita, kata Siva. Lain kali Tante Nisa bawa Siva jalan berdua, sekarang Siva jalan berdua sama Papa dulu, bujuk Anissa. Dia memberikan pakaian yang sudah dibungkusnya pada Siva. Baiklah, ucap Siva sambil mencium tangan Anissa, Pak Harun dan Bu Aisyah. Mereka pamit pergi. Saat di dalam mobil, Siva melihat ke arah papanya. "Pa, apa mamanya Siva seperti Tante Anissa?" tanya Siva. "Tidak, orang punya kepribadian masing-masing jadi gak mungkin sama," jawab Raihan. "Pa, kenapa Papa gak nikah saja sama Tante Nisa? Dia sangat baik," ucap Siva yang memang tidak terlalu peduli tentang mamanya. "Kamu itu baru berumur 4 tahun lebih, gak boleh ngomongin masalah pernikahan," kata Raihan. "Kita pasti bahagia kalau bersama Tante Nisa," kata Siva sedih. "Sekarang kita juga bahagia, ada Oma dan Opa," kata Raihan. Siva mengangguk, tangan kiri Raihan membelai rambut putrinya. Tidak berapa lama mereka berhenti di mall milik Pramana yang diurus Raihan. Raihan mengendong Siva masuk ke mall, dia mengingat kejadian waktu Anissa dibawa satpam, dan sekarang dia ingat jika pakaian yang diberikannya kepada Siva pertama kalinya memang pakaian yang dibelinya sewaktu kejadian itu. Raihan sedikit tersenyum saat mengingat bagaimana kekehnya Anissa mempertahankan cadarnya. Manajer datang mendekat menemuinya setelah mendengar dari karyawan di sana kedatangannya. "Ini laporan yang direktur minta," ucap manajer sambil memberikan beberapa lembar kertas. "Iya terima kasih," ucap Raihan sambil melanjutkan jalan meninggalkan manajer yang akhirnya juga pergi. Raihan membawa Siva bermain di lantai atas. Lantai ini hampir semuanya permainan, dari untuk anak kecil hingga dewasa. Siva menaiki kuda mainan dengan bahagia, karena sudah terbiasa jadi dia naik tanpa ditemani. Beberapa pegawai di sana melihat ke arah Raihan yang menunggu Siva bermain. Raihan menyuruh salah satu pegawainya mengambil beberapa boneka yang mungkin Siva sukai. Setelah turun dari kuda, dia dan Siva bermain game. Siva melompat-lompat dengan bahagia. "Pa nanti main yang tembakan ya?" ucap Siva. "Iya, mau main apa saja boleh, sampai Siva puas," kata Raihan. Boneka yang dipinta Raihan datang, pegawai itu langsung memberikannya ke Siva yang istirahat bermain.
Pa, bonekanya simpan dulu, ucap Siva sambil memberikan bonekanya lagi setelah menciumnya sebentar. Pegawai menunggui mereka bermain sambil memegang dua boneka. 2 minggu sekali bosnya akan datang membawa putrinya, jadi mereka sudah terbiasa menunggu seperti ini hingga putri bos puas bermain. Di rumah Pak Harun, Anissa duduk di kamar sendirian. Kenapa rasa kagum ini masih sama dengan dulu padahal sudah bertahun-tahun gak ketemu? Rasa kagum ini juga tetap bertepuk sebelah tangan batin Anissa. Anissa membuka foto lama saat semua santri lama berfoto bersama. Dia mengusap foto Raihan remaja, wajah imut dengan tubuh kurus terlihat jelas di foto hitam putih itu. Dia selalu menyimpan foto ini karena tahun-tahun itulah yang paling berkesan di antara semuanya. Senyumnya seketika hilang dan digantikan dengan kesedihan saat dia mengingat penolakan Raihan 5 tahun lalu. Impian Nisa dulu cuma satu, yaitu menikah muda dengan laki-laki yang Nisa kagumi, tapi ternyata laki-laki itu menolak mentah-mentah batinnya. Dia menyimpan foto itu kembali ke dalam laci, menguncinya dengan rapat, biarlah rasa kagum ini hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Dia menghela nafas berat saat menyimpan kuncinya. Tidak sengaja dia melihat coretan Siva di bukunya, dia tersenyum melihat coretan khas anak kecil. Anak itu sangat manis, gumamnya lalu menyimpan bukunya di laci juga tapi laci yang lain. Makan kuenya susah, gak bisa kayak tante, kata Siva yang sudah kembali duduk. Ya sudah cadarnya dibuka saja, ucap Anissa sambil membukakan cadar Siva dengan pelan. Siva membuang nafas, baru bisa nafas, ucapnya polos. Kok cadarnya Tante Nisa gak dibuka juga? Tanya Siva yang benar-benar polos. Karena Tante Nisa sudah dewasa, beda sama Siva, jawab Anissa. Tapi Nenek Aisyah sama Oma kok gak pakai cadar? Kan sudah dewasa, tanya Siva lagi. Nanti saat Siva sudah dewasa, Siva akan mengerti. Cepat makan kuenya, ucap Anissa seperti biasa saat tidak bisa menjawab pertanyaan Siva yang benar-benar polos. Siva mengangguk, jawaban Tante Nisa selalu sama. Dia memakan kuenya dengan pelan. Kuenya enak, andai Tante Nisa yang jadi mamanya Siva pasti bahagia banget. Ucap Siva polos yang benar-benar polos hingga dia tidak sadar jika ucapannya sering membuat Anissa salah tingkah. Raihan dan Anissa terlihat salah tingkah dengan ucapan itu, dan merasa tidak enak pada masing-masing. Raihan hanya mengerutkan kening tanpa melihat ke arah yang lain, sedangkan Anissa menyibukkan diri dengan memakan kuenya di balik cadarnya tanpa terlihat. Bu Aisyah dan Pak Harun hanya tersenyum mendengar Siva, tapi mereka merasa tidak enak juga pada Raihan yang memang tidak menyukai Anissa. Siva, ayo ganti dulu bajunya, ucap Anissa memecah keheningan. Siva berdiri dan mengikuti Anissa ke kamar, setelah selesai berganti mereka keluar lagi. Siva, ini sudah pukul 9, ayo kita pergi, kan tadi Siva bilang cuma mampir sebentar, ucap Raihan. Tadi Siva mau ngajak Tante Nisa ikut jalan sama kita, kata Siva. Lain kali Tante Nisa bawa Siva jalan berdua, sekarang Siva jalan berdua sama Papa dulu, bujuk Anissa. Dia memberikan pakaian yang sudah dibungkusnya pada Siva. Baiklah, ucap Siva sambil mencium tangan Anissa, Pak Harun dan Bu Aisyah. Mereka pamit pergi. Saat di dalam mobil, Siva melihat ke arah papanya. Pa, apa mamanya Siva seperti Tante Anissa? Tanya Siva. Tidak, orang punya kepribadian masing-masing jadi gak mungkin sama, jawab Raihan. Pa, kenapa Papa gak nikah saja sama Tante Nisa? Dia sangat baik, ucap Siva yang memang tidak terlalu peduli tentang mamanya. Kamu itu baru berumur 4 tahun lebih, gak boleh ngomongin masalah pernikahan, kata Raihan. Kita pasti bahagia kalau bersama Tante Nisa, kata Siva sedih. Sekarang kita juga bahagia, ada Oma dan Opa, kata Raihan. Siva mengangguk, tangan kiri Raihan membelai rambut putrinya.
Tidak berapa lama mereka berhenti di mall milik Pramana yang diurus Raihan. Raihan mengendong Siva masuk ke mall. Dia mengingat kejadian waktu Anissa dibawa satpam, dan sekarang dia ingat jika pakaian yang diberikannya kepada Siva pertama kalinya memang pakaian yang dibelinya sewaktu kejadian itu. Raihan sedikit tersenyum saat mengingat bagaimana kekehnya Anissa mempertahankan cadarnya. Manajer datang mendekat menemuinya setelah mendengar dari karyawan di sana kedatangannya. "Ini laporan yang direktur minta," ucap manajer sambil memberikan beberapa lembar kertas. "Iya, terima kasih," ucap Raihan sambil melanjutkan jalan meninggalkan manajer yang akhirnya juga pergi. Raihan membawa Siva bermain di lantai atas. Lantai ini hampir semuanya permainan, dari untuk anak kecil hingga dewasa. Siva menaiki kuda mainan dengan bahagia, karena sudah terbiasa jadi dia naik tanpa ditemani. Beberapa pegawai di sana melihat ke arah Raihan yang menunggu Siva bermain. Raihan menyuruh salah satu pegawainya mengambil beberapa boneka yang mungkin Siva sukai. Setelah turun dari kuda, dia dan Siva bermain game. Siva melompat-lompat dengan bahagia. "Pa, nanti main yang tembakan ya?" ucap Siva. "Iya, mau main apa saja boleh, sampai Siva puas," kata Raihan. Boneka yang dipinta Raihan datang, pegawai itu langsung memberikannya ke Siva yang istirahat bermain. "Pa, bonekanya simpan dulu," ucap Siva sambil memberikan bonekanya lagi setelah menciumnya sebentar. Pegawai menunggui mereka bermain sambil memegang dua boneka. 2 minggu sekali bosnya akan datang membawa putrinya, jadi mereka sudah terbiasa menunggu seperti ini hingga putri bos puas bermain. Di rumah Pak Harun, Anissa duduk di kamar sendirian. Kenapa rasa kagum ini masih sama dengan dulu padahal sudah bertahun-tahun gak ketemu? Rasa kagum ini juga tetap bertepuk sebelah tangan batin Anissa. Anissa membuka foto lama saat semua santri lama berfoto bersama. Dia mengusap foto Raihan remaja, wajah imut dengan tubuh kurus terlihat jelas di foto hitam putih itu. Dia selalu menyimpan foto ini karena tahun-tahun itulah yang paling berkesan di antara semuanya. Senyumnya seketika hilang dan digantikan dengan kesedihan saat dia mengingat penolakan Raihan 5 tahun lalu. Impian Nisa dulu cuma satu, yaitu menikah muda dengan laki-laki yang Nisa kagumi, tapi ternyata laki-laki itu menolak mentah-mentah batinnya. Dia menyimpan foto itu kembali ke dalam laci, menguncinya dengan rapat, biarlah rasa kagum ini hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Dia menghela nafas berat saat menyimpan kuncinya. Tidak sengaja dia melihat coretan Siva di bukunya, dia tersenyum melihat coretan khas anak kecil. "Anak itu sangat manis," gumamnya lalu menyimpan bukunya di laci juga tapi laci yang lain.